ini sudah menjadi sejarah. Tapi ini diungkit kembali oleh Pak Prabowo Subianto karena mungkin Pak Prabowo tidak menduga Anies Baswedan menyerang Pak Prabowo dalam tanda kutip dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo memang dilema, sangat terjebak dalam dilema. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, masih terkait dengan debat Capres yang telah dilakukan tanggal 12 Desember 2023. Saya masih ingin memberikan pendapat terkait ada aroma dalam tanda kutip dendam antara paslon nomor 2 dan nomor 1, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Ini nyata sekali, terlihat sekali. Apalagi pada saat Pak Anies menanyakan masalah etika yang terkait dengan pasca putusan MK dan Pak Anies minta pendapatnya Pak Prabowo tidak menjawab, justru malah mengcounter balik dengan sesuatu yang sangat aneh gitu. Mungkin kita bisa lihat di videonya ya. Tapi bagi saya terlihat sekali, apalagi Pak Prabowo menyatakan bahwa mengungkit masalah pencalonan Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies datang ke rumahnya Pak Prabowo, mohon dicalonkan dari Partai Gerindra dan dilaksanakan, dan memang sudah terbukti bahwa memang Gerindra mengusung Anies Baswedan pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ini sudah menjadi sejarah. Tapi ini diungkit kembali oleh Pak Prabowo Subianto karena mungkin Pak Prabowo tidak menduga Anies Baswedan menyerang Pak Prabowo dalam tanda kutip dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo memang dilema, sangat terjebak dalam dilema. Karena saya yakin mungkin nurani Pak Prabowo yang sebenarnya menolak masalah pelanggaran etik putusan MK ini. Tapi apapun terjadi, hasil dari pelanggaran etik dan cacat prosedural, cacat moral yang dilakukan oleh mantan Ketua MK Anwar Usman ini ternyata dipakai oleh Gibran dan dipasangkan oleh Pak Prabowo. Posisi dilematik ini yang nyata terlihat dari Pak Prabowo tidak bebas untuk menjawab pertanyaan Anies Baswedan. Yang terjadi justru Pak Prabowo mengungkit-ungkit peran terhadap karir Anies Baswedan sampai menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Nah, ini menarik sekali. Ada beberapa catatan saya terkait dengan hubungan Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto. Dulu mereka satu sekoci, satu pihak, bersama-sama bertindak sebagai oposisi. Bahkan Pak Prabowo mendorong Anies menjadi gubernur, dan pada saat Pilpres tahun 2019, Anies Baswedan secara terang-terangan mendukung Pak Prabowo Subianto. Tapi pada saat Pak Prabowo ternyata bergabung dengan Pak Jokowi, ini saya yakin menumbuhkan kekecewaan dari Anies Baswedan, dan itu diungkapkan oleh Anies pada saat debat yang dianggap ada orang yang tidak tahan menjadi oposisi. Ini narasi yang menohok, sindiran yang sudah pasti ditujukan untuk Pak Prabowo Subianto. Sudah pasti. Apalagi Anies menganggap bahwa Pak Prabowo berdasarkan ucapannya sendiri sudah 20 tahun tidak berkuasa, bisnisnya macet, sehingga harus berkuasa dan sebagainya dan sebagainya. Ini diungkapkan dalam debat itu membuat Pak Prabowo jadi agak muntah, agak emosional. Keluarlah karakter asli Prabowo Subianto.
Di sisi lain saya juga melihat bahwa Pak Prabowo juga mempunyai rasa dendam dalam tanda kutip, karena pernah dalam suatu kesempatan Anies Baswedan pernah menanyakan kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, dia tidak akan mengajukan diri jadi presiden. Itu pernah diungkapkan oleh Anies. Dan ternyata janji itu tinggallah janji. Karena pada kenyataannya Anies tetap maju menjadi calon presiden dan berkompetisi dengan Pak Prabowo secara langsung. Ini inkonsistensi dari Anies Baswedan yang diungkit oleh Prabowo Subianto dalam aroma debat yang agak memanas. Nah, prediksi saya pada debat capres berikutnya, mungkin yang ketiga atau keempat pada bulan Januari nanti, aroma dendam antara Prabowo dan Anies ini pasti akan muncul kembali. Timnya Pak Prabowo pasti akan menyiapkan amunisi untuk menyerang Anies Baswedan. Serangan debat yang kemarin terkait dengan kinerja gubernur, terkait dengan kondisi udara Jakarta yang tidak sehat, itu dapat ditepis oleh Anies. Dan Pak Prabowo tidak mempunyai amunisi tambahan lain. Mungkin Pak Prabowo dan timnya tidak menduga akan diserang begitu frontal oleh Anies Baswedan. Dan pada saat debat terlihat sekali paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo hanya sebagai penonton melihat kegaduhan antar dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Saya menunggu debat capres berikutnya pasti akan ada elaborasi lagi, dan saya menduga tim ses Pak Prabowo akan menyiapkan amunisi baru untuk menyerang Anies Baswedan, karena ini aroma dendam yang belum selesai. Kalau kita melihat hasil dari debat yang pertama tanggal 12 Desember yang lalu, kelihatannya Anies unggul dibandingkan Pak Prabowo. Ini akan menjadi modal bagi Pak Prabowo untuk menyerang balik Anies Baswedan. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, dan ini sebetulnya menguntungkan Ganjar Pranowo karena publik akan melihat, mempersepsikan bahwa Ganjar tidak terlibat dalam konflik dua orang ini, karena Ganjar orang yang netral dan Ganjar dengan bersih mampu menyampaikan visi misinya serta ide dan gagasannya untuk Indonesia. Ini menguntungkan Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja perseteruan dalam tanda kutip, konflik dalam tanda kutip antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada debat capres berikutnya Januari tahun 2024 nanti. Pasti akan lebih seru. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.